insyaallah kita akan masuk ke metode berikutnya dari kajian kitab kita, yaitu kitab Ar-Rasul Al-Muallim ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bisa kita jadikan sebagai amal soleh, dan juga bagi orang yang, bagi beliau sang mu'alif kitab juga menjadi amal jariah juga ya, yang nanti ilmunya juga semoga kita bisa terapkan, karena apa yang beliau angkat di kitab ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat menarik untuk dikaji. Namun lagi-lagi teman-teman, kalau saya memahami kitab ini ibaratnya bongkahan emas. Mungkin saya pernah sampaikan ke teman-teman ya, ini adalah bongkahan emas yang kalau emas itu masih dalam bentuk gelondong gitu ya, misalkan masih dalam bentuk kotak, misalkan balok gitu, itu enak nggak kalau dipakai? Misalkan ada apa ya, ada emas yang bentuknya masih kayak gini misalkan lah, kan ya cuma jadi simpanan aja kan, simpanan tabungan misalkan. Tapi kalau misalkan dia sudah diolah menjadi cincin atau menjadi kalung atau menjadi perhiasan yang lain, maka dia akan terlihat indah. Nah, kitab Ar-Rasul Muallim ini pun sama. Ini sebenarnya bongkahan emas teman-teman. Makanya perlu dikaji lebih dalam lagi dan didiskusikan sebenarnya agar ini menjadi aplikasi yang menarik ya, aplikasi yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita ketika kita mengajar. Kemarin kita sudah mencoba melihat ada beberapa metode atau aplikasi dari Rasulullah. Yang pertama kepada usul hasanah, yang kedua apa? Yang kedua dengan bertahap ya, mengajarkan syariat secara bertahap. Yang ketiga adalah tidak berlebihan dan tidak menyebabkan kebosanan atau rasa jenuh. Yang keempat adalah riayatuhu al-furuq al-fardiyah fi ta'limiyah, yaitu memperhatikan perbedaan kondisi atau karakter masing-masing personal. Kemudian yang kelima, hari ini saya agak cepat ya, agak singkat-singkat gitulah, biar nanti satu pertemuan seperti ini selesai satu materi. Yang kelima, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwar wal musa'alah. Al hiwar apa artinya? Al hiwar percakapan atau dialog, wal musa'alah tanya jawab atau bertanya ya, al masalah as-sa'il gitu kan, bertanya. Sa'alayas alu, benar, sa'alayas alu itu artinya bertanya. Wakana min abrazi asali bihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim al-hiwar wal musa'alah. Dan diantara cara atau uslub metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama atau menyampaikan pembelajaran taklim kepada para sahabat-sahabat itu adalah dengan cara hiwar, yaitu dengan berdialog dengan para sahabat, dan juga dengan tanya jawab. Kita pun sering juga kan, misalkan saya ke antum tadi seperti di awal saya lakukan, apa yang antum pahami tentang pasar bahagia, misalkan, kan bahas pasar bahagia ya, tentang makna definisi bahagia gitu. Sebenarnya apa sih gunanya kita melakukan dialog atau tanya jawab ini teman-teman? Nah, kalau di sini disampaikan li'itharati intibahi sami'in wa tashwiqi nufusihim ilal jawab wa haddihim ala imalil fikri lil jawab. Saya coba singkat dulu ya. Li'itharati intibahi sami'in, untuk apa ya, membangkitkan, untuk memberikan stimulan kepada atas perhatian para pendengar. Misalkan tadi teman-teman ketahui tentang bahagia, definisi bahagia, itu kan langsung perhatian teman-teman langsung mulai muncul ibaratnya ya, untuk menarik perhatian, untuk menstimulan perhatian para pendengar. Wa tashwiqu nufusihim ilal jawab, dan juga akan mendorong mereka itu untuk memberikan jawaban. Nah, itu kalau kita bertanya kan pastinya murid akan terdorong dirinya gitu untuk menjawab pertanyaan sang guru. Wa haddihim ala imalil fikri lil jawab. Dan dengan model atau dengan metode tanya jawab tersebut atau dialog tersebut itu akan mendorong para pendengar atau murid gitu ya, untuk pemikirannya itu bergerak.
tidak hanya pasif gitu, tetapi dia juga akan aktif untuk memikirkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Diakuna jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi idlam yastati'u al-ijabah, agar apa yang atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun gitu ya, misalkan nanti para pendengarnya itu tidak memahami apa jawabannya, tetapi itu akan aqrabu ilal fahmi wa auqa'a aqraba ya, tadi aqraba ilal fahmi wa auqa'a fin nafsi. Dengan demikian maka itu akan lebih mudah untuk dipahami gitu. Walaupun tadi tidak tahu jawabannya gitu, tapi dengan model atau dengan metode bertanya tersebut itu akan membuat para pendengar itu lebih dekat gitu untuk difahaminya, dan juga lebih lebih bisa mempengaruhi pada jiwa mereka atau pada diri para pendengar tersebut. Jadi gitu. Pentingnya metode tanya jawab ini. Antum pun nanti dalam sekolah atau di kelas atau dimanapun ya, ketika memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, maka metode dialog dan tanya jawab ini sangat penting untuk bisa kita selalu aplikasikan. Saya sudah mencoba tadi gitu ya teman-teman, di awal sekali ketika saya tanya ke antum, menurut teman-teman apa sih bahagia gitu kan? Semuanya kan mulai mikir tuh, semuanya mulai kerasa gitu ya, semuanya ada niatan untuk menjawab, walaupun mungkin gitu ya, apa yang menjadi jawaban teman-teman belum tentu itu yang saya harapkan, atau belum tentu itu yang benar gitu. Nah, tetapi dengan cara seperti itu akhirnya apa? Bagi teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, dan bisa jadi itu juga akan masuk kepada diri kita, akan lebih masuk gitu ya, akan lebih merasuk ibaratnya itu. Jadi kalau saya ulang lagi tadi, apa yang antum pahami tentang bahagia? Nah, sekarang siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Bahagia itu apa sih? Kan kita depan itu suka ada, di depan sekarang sudah ada kan pelang, selamat datang di kampung bahagia, santri bahagia. Apa sih bahagia itu? Nah, sekarang siapa yang mau jawab? Kayaknya masih di akhwat ya. Yang akhwat boleh deh. Diulang lagi aja nggak apa-apa. Saya ingin memastikan bahwa apa yang tadi kita dialogkan di awal tuh antum masih ingat. Walaupun ngulang nggak masalah. Apa? Bahagia adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa maksudnya? Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada pula kesedihan bagi mereka. Jabarkan lebih lengkap. Khauf yaitu kesedihan yang belum terjadi, sedangkan hazan atau sedangkan itu memang kesedihan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Kalau khauf itu ketakutan. Kan biasanya kan ada orang gitu kan, takut gitu menghadapi masa depan. Misalkan ya ikhwan atau akhwat nih, khawatir nih mau menikah kok nggak berani gitu ya, takut gitu, takut nanti nggak bisa ngasih nafkah istrinya gitu kan ya. Terus lihat usia, ya Allah usiaku kok udah 30 tahun gitu. Tapi dia nggak bersedih, nggak apa-apa deh usia sudah 30 tahun gitu kan. Misalkan kayak saya ngomongnya ikhwan ya, ngomong akhwat ya, beda lah ya. Kalau akhwat kan lebih cenderungnya menunggu ya, walaupun sebenarnya perempuan tuh boleh memilih teman-teman gitu. Hakikatnya memang iya, laki-laki memilih, punya hak untuk memilih, perempuan punya hak untuk menolak gitu. Jadi laki-laki harus siap ditolak teman-teman gitu. Hakikatnya kan gitu. Tapi tadi kalau mau melangkah gitu nggak berani, takut nanti misalkan gimana besok ya mau ngasih nafkah. Banyak teman-teman kadang-kadang takut misalkan tidak bahagia. Banyak orang yang menunda menikah itu karena tadi itu khawatir nanti, emang jaminnya kalau nikah itu bahagia gitu, takut dia tidak bahagia. Padahal kemarin kan Bunda Mira itu nyampaikan tuh, kalau menikah itu enaknya hanya 5% katanya, 95% itu apa? Enak banget gitu. Makanya ikhwan nih, ayo segera itu ya. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka untuk menghadapi masa depan dan tidak merasa bersedih terhadap apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Kan kalau kita bersedih kan bisa sedih banget.
penyesal gitu ya, kenapa saya masuk Pondok Ismiyah ya, kok nggak saya kerja di tempat lain aja misalkan. Kan bisa aja sedih kan, oh di sini kok capek gitu ya, hari Minggu juga teman-teman masih harus jualan gitu kan. Ada ketemu sama saya beberapa di CFD ya, Masya Allah luar biasa nih itu santri-santri itu, walaupun mungkin tuntutannya bukan antum untuk nyari uang ya, tapi bagian dari latihan untuk berjualan. Tapi senang lihat antum jualan itu, karena kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu ada tiga lah hari ini kalau saya mendefinisikannya. Yang pertama itu adalah berdagang. Inspirasinya apa? Jadi orang-orang muhajirin itu mereka punya keahlian berdagang, dan Islam itu bisa sampai di kita hari ini itu semuanya hampir banyak hal itu melalui jalur perdagangan. Dan kemampuan yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu bertani ya, sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Ansor ya. Orang Ansor itu punya keahlian bertani. Antum makan bisa nggak makan kayu gitu, nggak makan nasi atau makan yang bisa dimakan lah. Nah itu harus punya keahlian. Kemarin teman-teman dilatih untuk bisa berdagang itu Masya Allah sebenarnya. Dan berdagang itu enak teman-teman. Enaknya itu kita terikat oleh waktu. Kalau misalkan pergi kemana bisa lagi berdagang gitu kan ya. Dulu ulama-ulama terdahulu itu kan gitu. Yang keahlian yang ketiga itu apa? Keahlian yang ketiga adalah kemampuan untuk teknik informasi kalau hari ini. Jadi perdagangan itu juga saat ini kan banyak e-commerce dan sejenisnya ya. Jadi seorang muslim itu perlu memiliki keahlian itu teman-teman untuk saat ini. Tadi inspirasinya pertama dari Muhajirin dan Ansor, yang kedua adalah melihat perkembangan zaman hari ini yang penuh dengan teknologi, maka kita juga harus bisa menguasainya. Baik, kembali lagi ke yang tadi tentang metode dialog dan tanya jawab. Nah, sekarang kita coba lihat, ada banyak sekali contoh-contoh aplikasi dari apa yang pernah dilakukan atau dalam sejarah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan di hadis berikut, Rawal Bukhari wa Muslim wa lafdzulahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan pintu kalian itu atau di depan pintu salah seorang di antara kalian itu ada sungai, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin ya, yang dia itu seseorang itu setiap hari itu mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah ada kotoran yang tersisa? Kira-kira ada enggak? Kalau seandainya depan rumah kita itu, di sini kan ada tuh di Parit Baru, Parit Sembin gitu ya, rumah-rumah. Tapi Masya Allah di sini airnya warnanya ini ya kayak air teh ya. Tapi itu pun bersih-bersih juga insya Allah gitu kan. Di sini kan airnya air kayak warna teh. Saya kaget ya awal-awal ke Pontianak gitu. Bisa ya mandi airnya kayak air teh, sikat gigi lagi gitu ya. Insya Allah kuat-kuat orang sini. Saya juga dulu pernah survei rumah gitu kan. Ada sumurnya juga sama warnanya kayak air teh gitu. Lalu agak ini saya agak bisa nggak sih kira-kira gitu. Nah, tetapi kan pada umumnya memang sungai itu kan warnanya jernih pada umumnya. Seandainya di depan rumah kita itu ada sungai yang kita tuh setiap hari mandi, kira-kira ada nggak kotoran yang tersisa dari diri kita? Nah, seperti itu juga yang dijawab oleh para sahabat. Qalu la yabqa min daronihi syai'un, tidak ada yang tersisa dari dirinya itu kotoran walaupun hanya sedikit. Kemudian qala, Rasul menyampaikan, fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullah bihinna al khotoya. Demikian jugalah halnya gitu, permisalan bagi mereka yang selalu melaksanakan sholat 5 kali satu hari, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi salah satu dari hadis ini kita bisa memahami di antara fungsi atau apa ya, keutamaan dari sholat itu adalah untuk menghapuskan dosa itu. Dan dalam hadis ini ada menarik juga teman-teman. Tadi
metodenya pertama adalah metode tanya jawab. Yang kedua, di dalam hadis ini ada metode yang lain yang bisa diambil. Apa? Yaitu perumpamaan, benar, yaitu permisalan atau perumpamaan. Kadang nanti di bab-bab berikutnya insya Allah akan ada juga pembahasannya bahwa di antara metode yang dilakukan oleh Rasulullah itu dengan memberikan perumpamaan. Ini juga tadi sama, Rasulullah memberikan perumpamaan sungai dengan kotoran, ya. Kemudian mandi 5 kali di situ. Kira-kira masih ada kotorannya enggak? Nah, perumpamaan demikian juga perumpamaan orang yang sholat, yang setiap hari 5 kali sholat maka tidak ada juga kotoran atau dosa yang akan tertinggal. Demikian juga Allah akan menghapus lah ibaratnya, walaupun mungkin masih ada tersisa gitu. Tapi kalau misalkan kita rajin sholat 5 kali sehari, bahkan nanti ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, maka insya Allah gitu ya, semua dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya waro'a al-Imam Ahmad fi musnadihi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amr bin As dia berkata, saya mendengar. Ya, dalam hadis itu nanti teman-teman akan sering ketemu ya, sami'tu, kemudian qala, terus an gitu ya, apalagi haddatsani gitu. Itu nanti dalam ilmu hadis ada derajat-derajatnya sebenarnya, mana yang lebih tinggi antara misalkan sami itu, kemudian ro'a itu kan sering itu, atau hanya an gitu. Nanti ada istilah hadis kan hadis mu'an gitu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nah, ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, tadruna manil muslim? Apakah kamu tahu siapa itu muslim? Kira-kira muslim itu siapa? Siapa yang mau menjawab? Ini harusnya nggak boleh baca buku dulu ya. Siapa itu muslim? Kalau nanti ada yang ditanya muslim itu siapa sih gitu, apakah kamu tahu muslim itu siapa? Nah, kira-kira Rasul tanyanya gitu. Siapa? Apa? Gitu ya. Harusnya itu satu orang saat itu ya, saat itu. Nah, ya, jadi apa namanya, dijawab sama sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini sama kayak tadi nih, Rasulullah bertanya tetapi sahabat nggak tahu jawabannya gitu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu. Harusnya kan kalau orang bertanya itu kan dikasih jawabannya. Nah, tapi karena ini memang metode dalam untuk menstimulan lah ibaratnya, untuk memberi agar ada perhatian terhadap apa yang dia tanya akan disampaikan oleh Rasulullah, dia bertanya terlebih dahulu. Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Rasul menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa yang, apa terjemah ini? Muslim yang lain itu akan selamat darinya, dari lisannya dan juga dari tangannya. Jadi seorang muslim itu, kalau kita suka menjahilin orang lain atau suka membuat orang lain terluka, baik yadun maupun lisannya gitu ya, kita masih suka nyakitin hati perasaan orang lain, jadi tidak membuat orang lain bahagia gitu. Tadi kayak saya sampaikan Bang Habib tadi, pokoknya dia bahagia, saya bahagia, gitulah ya. Maka kalau tidak bisa membahagiakan orang lain dengan lisannya, maka dia tidak termasuk seorang muslim. Demikian juga dengan tangannya. Misalkan nanti kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Kalau kebiasaan di pondok itu kan gosop ya. Di sini ada nggak sih? Nggak ada insya Allah ya. Gosop, nanti misalkan sendal. Saya pernah dapat cerita, bahkan daleman pun di sini bisa hilang katanya. Sekarang udah enggak ya. Daleman aja hilang gitu ya, apalagi luaran gitu. Saya pernah dapat cerita dari teman-teman yang lain. Kok harus beli setiap hari sih satu? Ya nggak tahu saya, antum lah di sana kayak gimana itu. Masa ada yang nyuri?
Ya, itu kalau tangan kita malah menjadikan bahaya bagi orang lain, berarti kita tidak termasuk orang yang muslim. Itu. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, qala tadruna manil mu'min? Apakah kamu tahu kira-kira orang yang beriman itu yang kayak gimana sih? Apa jawabnya? Dijawab lagi sama Rasul, sama sahabat kan, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala man aminahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Jadi seorang mukmin itu yang orang lain itu merasa aman, ya. Aman dari orang tersebut, dari diri mereka, jiwa mereka, dan juga harta mereka. Misalkan nanti kalau ada begal misalkan, nah itu mukmin enggak itu? Muslim enggak itu? Itu. Ya bisa jadi mereka secara syahadat sudah bersyahadat ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Tetapi hakikat sebagai seorang muslim yang dengan tangan dan ucapannya orang lain malah selamat, malah mereka itu menjadikan orang lain jadi celaka. Ya, dengan keberadaan mereka juga kita merasa tidak aman. Muslim itu kan artinya, Islam itu kan artinya secara bahasa kan selamat. Mukmin itu secara bahasa artinya adalah tenang atau keamanan. Jadi ya selamat, membuat orang selamat dan merasa orang tenang. Nah kemudian ada hal yang perlu dipahami juga dari hadis ini teman-teman. Ini kan disebutkan bahwa muslim itu yang muslim yang lain gitu ya. Kalau misalkan mereka yang bukan muslim, kira-kira perlu dijaga nggak harta dan jiwanya? Ya perlu ya. Ini tidak hanya khusus kepada orang yang muslim, tetapi seorang muslim juga harus bisa membuat orang lain menjadi tenang, ya, tidak merasa terancam jiwanya, tidak merasa terancam hartanya. Makanya dulu teman-teman, kalau dalam peradaban Islam ketika sistem kekhilafahan itu ada gitu ya, ketika Islam itu berkuasa di sebuah daerah, maka kewajiban sang khalifah atau gubernur atau amir itu harus juga bisa menjaga harta dan jiwa atau diri orang yang mereka walaupun tidak beriman, mereka walaupun kafir gitu, tetap harus dijaga oleh seorang mukmin atau oleh seorang muslim. Kemudian dilengkapi oleh Rasulullah dalam hadis tadi, wal muhajiru man hajarasu fajtanabahu. Dan seorang muhajir, orang yang hijrah, itu mereka yang meninggalkan kejelekan fajtanabahu dan menjauhinya. Kita kan juga terbiasa dengan istilah hijrah ya teman-teman. Antum, saya sudah hijrah nih gitu. Secara bahasa gitu ya, sesuai juga dengan kalau dulu kita melihat bagaimana orang-orang Mekah ketika mereka pindah ke Madinah, itu mereka melakukan hijrah. Hijrah itu secara bahasa memang meninggalkan atau pindah, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya, secara bahasa. Makanya di dalam hadis ini juga disampaikan, wal muhajir, dan orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan kejelekan dengan cara menjauhinya. Nah ini kan secara bahasa bisa jadi memang hakikinya dia menjauhi dengan cara pergi fisiknya, ya, bisa juga dengan cara pergi bukan fisiknya ya, tetapi misalnya kan kayak kita lah, antum kita masih sama-sama di Pontianak, dulu di Pontianak, sekarang di Pontianak, cuman dulu kita cenderung memiliki kedekatan terhadap kemaksiatan misalkan, nah tapi sekarang kita meninggalkannya. Nah itu juga hari ini berkembang menjadi definisi hijrah gitu ya. Tapi makna sesungguhnya adalah pergi. Nah kalau hari ini hijrah ya tadi, yang tadinya mungkin tidak sering sholat 5 waktu gitu ya, atau sholatnya masih suka terlambat, nah kita hijrah untuk sholatnya menjadi lebih baik gitu. Kemudian hadis berikutnya, warwa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang pertanyaannya beda lagi. Ini kalau teman-teman belum baca bukunya, enak saya bertanya ini. Atadruna mal muflis gitu. Kalian tahu nggak sih siapa yang dikatakan dengan orang yang merugi? Siapa yang rugi? Yang belum baca buku lah yang jawab.
Oh, Bang Habib belum baca buku, boleh jawab. Kalau udah baca nggak boleh. Apa? Iya, siapa muflis? Orang yang paling rugi itu adalah orang yang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang lain, yang akhwat. Oh, yang akhwat boleh, Bang Ustaz Muammar. Apa? Orang yang datang membawa pahala sebesar gunung tapi Allah turunkan sebesar bumi. Allah, orang yang datang membawa pahala sebesar gunung tapi Allah turunkan menjadi sebesar debu. Ya boleh. Ini insya Allah sih nggak jauh beda dengan penjelasan hadis ini nanti. Ada yang lain nggak yang kira-kira jawabannya agak nyeleneh gitu? Apa Ustaz? Bisa dah. Rugi itu yang tidak balik modal, Ustaz. Oh itu rugi itu yang tidak punya modal, yang tadi dia jualan terus harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya, HPP-nya itu lebih tinggi daripada harga jualnya, rugi kan biasanya. Apa Kak? Orang yang dia punya amalan, punya pahala, namun pahala tersebut ditransfer ke orang lain, dia tidak dapat. Oh iya, orang yang memiliki pahala ini sih sesuai dengan hadisnya. Yang nggak sesuai dengan hadisnya, kira-kira biasanya kan gitu kan? Apa? Orang yang rugi adalah orang yang ketika mengikuti kajian dia tertidur. Orang yang rugi adalah orang yang ketika mengikuti kajian dia tertidur. Ini muflis ini bisa diartikan merugi, bisa juga diartikan bangkrut sebenarnya. Bangkrut. Orang yang bangkrut itu, tapi merugi yang mirip lah artinya ya lah. Tadi orang yang yang ketika kajian dia tidur. Mungkin nanti teman-teman kan ada juga yang mengkaitkan dengan hadis yang lain kan. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Itu kan ada dalam hadis itu. Orang yang hari ini lebih sama dengan hari apa urutannya itu. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia sebentar dari awal dulu. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka atau beruntung dulu. Saya lupa urutannya. Urutannya orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, ya. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang sebelumnya itu termasuk orang yang celaka gitu. Tapi tadi fokusnya ke yang merugi, yang sama hari ini dengan hari yang kemarin atau disebut juga sebagai merugi gitu. Nah ini juga ditanya sama Rasulullah. Kamu tahu nggak sih siapa atau apa yang dimaksud dengan muflis? Ini bisa rugi, bisa juga artinya itu apa tadi saya sampaikan teman-teman? Bangkrut ya, bangkrut bisa juga disebut dengan bangkrut itu. Kemudian mereka menjawab tadi kan sama kan jawabannya kayak teman-teman tadi, jawabannya agak nyeleneh gitu. Mereka menyampaikan al-muflis fina malla dirhamalahu wala mata. Muflis itu atau orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang diantara kami yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki perhiasan. Nah, itu jawabannya sahabat gitu. Orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya perhiasan. Kalau dulu Muslim itu menggunakan dirham ya, dirham, dinar. Satu dirham itu sama nilainya dengan sekitar 1 ekor ayam. Mungkin hari ini sekitar 65.000. Kalau 1 dinar itu sama nilainya lebih kurang dengan 1 ekor kambing. 1 dinar itu 4,25 gram kalau nggak salah emas. Saya dulu dengan teman-teman di Kutab Ismuya itu sama Ustaz Aldo, saya sama Ustaz, kita anak-anak bayarnya pakai dinar dirham, gimana, berani nggak itu? Nanti berapa dinar SPP-nya, berapa dirham SPP-nya gitu. Kalau di sini kayaknya mungkin orang nggak populer ya dengan menggunakan mata uang itu. Kita sih nggak bilang mata uang sih. Nanti kalau kita bilang mata uang kita bisa kena pasal nanti. Ibaratnya orang kalau bayar SPP gitu, yang dikasih bukan uang, tapi yang dikasih adalah
barang. Karena hakikat jual beli itu kan sebenarnya tukar barang dengan barang kan, cuman dinilai dengan uang. Tapi aslinya adalah barang dengan barang. Baik, kemudian Rasul menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolah. Jadi orang yang bangkrut tadi itu di antara umatku nanti barang siapa yang di hari kiamat dia datang dengan pahala sholatnya, wasyamin wazakatin, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Kemudian tetapi dia juga datang dengan membawa dosa, suka mencaci maki orang lain. Dia juga suka memfitnah orang lain. Ada nggak orang yang suka masih antum sholatnya masih kenceng gitu ya, tapi belum bisa sampai pada hakikat sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga walaupun sholat gitu ya, mulutnya tetap aja belum bisa berhenti menggibah orang lain gitu. Ada yang kayak gitu? Dia suka masih memfitnah orang lain walaupun dia mengeluarkan zakat, walaupun dia berpuasa, tapi masih memfitnah orang lain. Dan dia juga masih memakan harta orang lain tanpa haknya gitu ya. Kemudian wasafa kadama hadza, dan dia juga masih menumpahkan darah orang lain atau masih membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dan dia juga masih memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in. Kemudian tadi teman-teman, saya coba terjemahkan aja ya langsung. Nah, seperti yang teman-teman sampaikan tadi, dia sudah banyak membawa pahala ibadahnya ya dengan bahasa sederhana, tetapi dia juga banyak menyakitin orang lain. Akhirnya apa? Nanti di akhirat gitu ya, pahala kebaikan yang dia berikan tadi, yang dia dapatkan tadi, itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti ya. Pahalanya tadi membawa dia beramal dengan sebesar gunung, tapi akhirnya dia mendapatkan pahala hanya sebesar debu misalkan ya gitu. Jadi dia akhirnya pahala-pahala yang dia miliki tadi itu diberikan kepada orang lain yang pernah digibahi, kepada orang lain yang pernah ditumpahkan darahnya, kepada orang lain yang pernah dipukul gitu ya, kepada orang lain yang dia pernah melakukan kezaliman gitu. Yang akhirnya nanti gitu ya, pahala kebaikannya itu pun tidak cukup untuk menutupi pahala pahala kebaikannya juga akhirnya tidak cukup untuk menutupi dosa keburukannya. Akhirnya apa? Orang tadi yang dia pernah punya yang pernah disakitin itu juga kan mungkin punya dosa. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang pernah disakiti dikembalikan, ditimpakan kepada orang yang menzolimi sebelumnya. Akhirnya apa? Bahkan tidak hanya sebesar debu yang dia bawa lagi pahalanya, tapi bahkan dia akhirnya menanggung dosa orang lain. Nah, itulah orang yang bangkrut. Dia datang dengan segudang pahala amal kebaikan, tetapi akhirnya dia malah mendapatkan limpahan dosa dari orang lain. Kenapa? Karena tadi dia masih menyakitin orang lain, dia masih mengambil harta orang lain, dia masih memukul orang lain, atau masih mencacinya, masih memfitnahnya. Nah, itulah orang-orang yang muflis. Fakana, ini penjelasannya, fakana min su'alihi lahum awalan summa tabyinihi ma huwa jawabu su'alihi saniyan. Nah, ini tadi teman-teman kembali kepada metode tadi, bahwa soal atau pertanyaan Rasulullah yang pertama yang bertanya siapa itu muflis, atau siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman, siapa yang dimaksud dengan orang yang muslim, itu tujuannya adalah agar murid itu atau agar para sahabat kalau di sini mendapatkan perhatian atau memberikan perhatian terhadap pertanyaan yang diberikan. Sedangkan jawaban Nabi yang kedua itu merupakan summa tambihum huwa jawabu su'alihi tsaniyan. Kemudian yang kedua adalah fakana min su'alihi lahum awalan summa tambihum huwa jawabu su'alihi tsaniyan. Tambihu minhu sallallahu alaihi wasallam lil adhan. Fakana min su'alihi lahum awalan. Kemudian soal atau pertanyaan yang pertama itu merupakan tambih ya tadi ya, merupakan agar mereka itu memberikan perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai penjelas.
agar mereka itu lebih mudah untuk memahaminya atau mengingatnya. Tambihun minhu sallallahu alaihi wasallam lil adhan, agar mereka itu bisa mengingatnya. Annal iflas al hakiki huwa iflasu yaumul qiyamah. Ya, sesungguhnya kebangkrutan yang sesungguhnya itu adalah kebangkrutan di hari kiamat. Wa min asyari amsilati hiwari hadis Jibril fi ta'limil arkan liman. Dan ada yang masyhur kita dengar teman-teman tentang metode ini, yaitu hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah hafalkan, ada di dalam hadis Arba'in Nawawi juga. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, ya. Ya, saya coba bacakan ya. Alladzi rawahu Umar bin Khattab wa ghairuhu minas sahabah faqad uridat ahamu arkanil iman ala sahabati ala syakli hiwarin baina rasuli wa baina Jibril alaihi salatu wasalam liyu'allimahum ma'alima dinahum. Jadi datangnya Jibril itu untuk mengajarkan mereka tentang agama. Wa rawa Muslim wa ghairuhu minal a'immati an Umar bin Khattab, ini hadisnya radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun atau bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, ketika kami itu bersama Rasul suatu hari, itsala alaina rajulun, kemudian tiba-tiba ada yang datang, ya, yang muncul, syadidu bayadi siyab, dia itu pakaiannya putih, ya. Kemudian syadidu sawadi syar, dan juga rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak ketahuan dari mana datangnya orang itu, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami itu tidak tahu, salah seorang di antara kami tidak tahu tentang siapa orang itu, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian orang itu tiba-tiba menempelkan lututnya dengan lutut. Ini sebenarnya salah satu metode talqin, ya, atau talaki dalam mengajarkan Al-Qur'an sebenarnya, ya, atau dalam hal pembelajaran, yaitu menempelkan lutut dengan lutut, ya, lutut gurunya dengan lutut sang murid. Mungkin teman-teman kalau bisa diaplikasikanlah, ya, nanti kalau ada yang talaki bacaan gitu ya ke Ustaz siapa biasanya, kalau antum ada yang musrif atau musrif alakohnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian tadi malaikat meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian orang itu bertanya, wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dijawab sama Nabi Muhammad, al-Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, dan kamu menunaikan atau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan menjalankan puasa haji bagi orang yang mampu apabila kamu mampu. Wa qala shadaqata, kemudian tiba-tiba orang itu malah membenarkan, oh iya benar gitu ya, kamu benar gitu. Qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dan Umar berkata, karena tadi ini hadisnya dari Umar, kaget gitu, tadi orang itu nanya tapi dia juga yang akhirnya membenarkan, kan aneh itu, orang bertanya terus kemudian dia membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman, kemudian kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian disampaikan tentang rukun iman yang 6, ya. Saya singkat aja. Qala shadaqta, kemudian dia kembali lagi menjawab, kamu benar gitu. Qala fa akhbirni anil ihsan, kemudian kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ini teman-teman insyaallah udah hafal ya hadisnya. Qala anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok, ya. Maka sembahlah Allah. Udah pada hafal kan hadis ini ya? Saya sih yakin antum udah hafal gitu. Ini kan udah pada besar-besar nih santrinya. Kalau anak kutab sih belum hafal, tapi kalau santri pondok Quran ya haruslah hafal ini.
anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Maka kamu ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, tapi kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Bisa nggak kita melihat Allah? Nggak bisa ya dalam sholat kita kalau di dunia ini. Kalau di akhirat nanti yang ada hadis yang menyebutkan itu melihat Allah itu seperti melihat rembulan. Kalau di dunia kan nggak, ya kita memang tidak bisa. Tetapi kita bisa merasakan ilmunya Allah, atau kita bisa merasakan. Kenapa hadis ini sebenarnya perintah bagi kita itu agar kalau kita sholat itu khusyuk itu, bisa tenang, bisa merasakan, bisa menikmati seakan-akan itu di depan kita itu Allah. Coba antum bayangin gitu ya. Sini kalau pengurus pondok siapa yang antum paling takutin? Om Ferdi. Misalkan suruh belajar kayak gini, Om Ferdi bawa tongkat gitu kan? Khusyuk semua belajarnya. Coba kalau dia nggak bawa tongkat gitu, jangan-jangan semuanya pada khusyuk tidurnya gitu kan. Kayak sholat Jumat itu nggak ada yang memperhatikan kan. Ya ikhwan itu kalau sholat Jumat itu biasanya ya khusyuk ya. Memang majelis ilmu itu memang menenangkan teman-teman. Ya, menenangkan. Karena apa? Karena memang disampaikan kalau dalam majelis ilmu itu malaikat-malaikat itu melindungi mereka dengan sayapnya kan gitu. Sampai akhirnya kalau kita dalam majelis ilmu itu tidur aja itu pahala sebenarnya. Hebat Gus Dur ya, dia tidur gitu ya dalam majelis tapi ditanya dia tahu gitu. Insya Allah teman-teman mungkin bisa gitu, pas majelis gini tidur tapi pas ditanya itu bisa menjawab. Nah, insya Allah gitu ya. Terus ini selesaikan aja teman-teman ya, saya percepat deh, ini udah hampir selesai. Kemudian ditanya lagi mata sa'ah gitu ya. Kemudian Rasul menjawabkan mal mas'ul anha bi alama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Disuruh lagi, maka sampaikanlah kepadaku tentang ciri-ciri apa? Kiamat. Ciri-ciri kiamat benar ya? Nah, saya singkat aja. Kemudian dari hadis tersebut akhirnya apa? Akhirnya orang itu pergi gitu, orang itu pergi, nanti dijelaskan oleh Rasulullah ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat itu saya bacakan aja deh. Al-hufah ya, orang yang al-hufah itu apa? Orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai sendal. Al-urah, orang yang kamu akan melihat orang al-hufah, orang yang tidak punya alas kaki. Al-urah, orang yang tidak berpakaian atau orang yang miskin. Al-aliyah, orang yang miskin. Kemudian ri'a asyai, orang para pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka itu akan saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Orang miskin tapi bisa meninggikan bangunan. Sebelumnya tadi ada antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang budak itu yang akan melahirkan tuannya. Artinya apa? Di akhir zaman atau di ciri-ciri kiamat itu akan banyak orang yang anak itu semena-mena terhadap orang tuanya. Ya, jadi maknanya itu nanti seorang hamba yang melahirkan tuannya. Artinya adalah akan banyak orang-orang yang anak-anak itu tidak lagi berbakti kepada orang tuanya, bahkan menganggap orang tuanya itu seperti budak. Kemudian beberapa hari berikutnya masih heran Umar bin Khattab. Kemudian ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah yang bertanya, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa kemarin yang datang itu? Kemudian disampaikan sama Umar. Juga ditanya lagi kan sama Umar, ke Umar, ultu Allah wa rasuluhu alam. Saya sampaikan sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya orang itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama. Jadi itu teman-teman, diantara metode inilah sirah ya. Sirah dalam artian itu, ini kita tahu tadi hadisnya bunyinya seperti apa, tapi kan kita mengambil sarinya gitu, mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya. Memang tadi Rasulullah bertanya dengan segala jenis isi yang ada dalam hadis tersebut, tetapi yang kita ambil di sini adalah ternyata Rasulullah secara pribadi gitu ya, dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, pada para sahabat itu dengan cara tanya jawab. Kan tidak disebutkan di sini saya mengajarkan murid dengan cara tanya jawab gitu, tapi Rasulullah langsung mempraktikkan bagaimana tanya jawab dialog dengan para murid-muridnya. Insya Allah itu teman-teman yang bisa kita
baca sore hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa diantara metode yang Rasulullah sampaikan gunakan dalam memberi pengajaran adalah dengan metode tanya jawab atau dengan cara dialog ya. Dengan demikian maka perhatian para sahabat itu akan muncul perhatiannya, dan mereka juga akan mau berpikir. Kalau langsung menjelaskan gitu kan tanpa ada pertanyaan mungkin tidak ada gairah lah ibaratnya agar berpikir memikirkan jawaban yang ditanya oleh Rasulullah. Mungkin itu teman-teman. Maaf lebih jam 5 lebih 3 menit. Insyaallah tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya saya ingin teman-teman mengambil contoh-contoh dalam aplikasi kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran. Ya, misalkan metode 1, metode 2, metode 3, entah itu yang sifatnya boleh fiktif nggak masalah. Ya, ini hanya ibaratnya ya, sebagai contoh nantilah, sebagai contoh. Besok nanti pekan depan kita akan diskusikan 5 metode sebelumnya. Coba antum cari kisah atau kejadian baik itu yang hayalan ya atau yang real gitu di lapangan terjadi. Misalkan kemarin apa aplikasinya seorang guru memberikan teladan, misalkan apa aplikasinya seorang guru mengajarkan anak dengan cara tadarruj ya, tidak langsung sekaligus. Nah, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita dialog ya, diskusi ya terkait dengan 5 metode dulu biar teman-teman hafal dan juga nanti mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya. Jadi nanti kita tolong Ustaz Ferdi atau tim amal pendidikan besok nanti dibantu siapkan mic-nya Ustaz ya, mungkin 2 gitu ya, nanti biar nanti bisa diskusi dengan teman-teman. Jazakumullah khairan. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.